Pasca gemuruh kandasnya asmara DJ Bravi dengan Erika Carlina yang kabarnya dipicu oleh adanya orang ketiga hingga rencana pernikahan mereka pun batal, masih mengguncang jagat maya. Erika Carlina tiba-tiba memposting hal yang tak terduga di akun sosial media pribadinya. Postingan Erika Carlina tersebut menyusul pengumuman yang dibuat DJ Bravi sebelumnya bahwa cinta yang ia rajut dengan Erika Carlina telah putus. Padahal, belum lama aksi romantis DJ Bravi melamar Erika Carlina di atas panggung hingga membuat penonton terhanyut oleh rasa baper. Lalu netizen pun menyoroti postingan Lintang Raiza, diduga merupakan sosok yang melakukan chat dengan DJ Bravi melalui DM di sosial media. Postingan itu berisi pengakuan dan bantahan. Lantas, seperti apa postingan Erika Carlina pasca bubarnya chemistry asmaranya dengan DJ Bravi? Seperti apa pula postingan Lintang Raiza sosok yang hadir di tengah kabar putusnya DJ Bravi dengan Erika Carlina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyandang status baru sebagai jomblo pasca, DJ Bravi umumkan kandasnya hubungan asmara dan batalkan rencana pernikahan mereka. Hari-hari Erika Carlina tampak dihibur oleh tingkah pola putranya Andrew Rexy Neal yang menggemaskan. Dalam postingan terbarunya, Erika memperlihatkan momen putranya Andrew yang menggemaskan sedang dipangkas rambutnya untuk pertama kalinya. Sebelumnya, DJ Bravi secara mengejutkan mengumumkan bahwa jalinan cintanya dengan Erika Carlina telah kandas. Dengan demikian rencana pernikahan keduanya pun dinyatakan batal. Hal itu diungkapkan DJ Bravi melalui siaran langsung di akun sosial media pribadinya. DJ Bravi menyebutkan bahwa dirinya telah resmi putus dari Erika Carlina sejak tanggal 1 November 2025. Kini, kisah cinta Erika dan DJ Bravi pun berakhir dengan perpisahan yang tak terduga. DJ Bravi juga secara terbuka mengakui bahwa perpisahannya dengan Erika Carlina terjadi lantaran ia ketahuan mengirim pesan romantis kepada perempuan lain di sosial media melalui DM. Meski sempat berusaha memperbaiki hubungan, namun DJ Bravi akhirnya memilih pergi dari Erika di tengah rencana pernikahan mereka. DJ Bravi menegaskan bahwa keputusannya itu ia buat agar tidak ada pihak lain yang menyalahkan Erika sebagai penyebab atas kondisi tersebut. Yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober. Sempat ribut dan sempat putus, cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah nggak bisa bareng-bareng. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli. Gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran. Pacaran kan bukan tentang cinta doang bro, cuman ada trust, ada tanggung jawab. Ya kalau guanya aja udah gak bisa jaga ulang tahunnya nyokap, itu sebenarnya udah putus, tapi dia masih datang.
Terus waktu kemarin di USS juga ketemu, nggak sengaja, masih tegur-teguran. Cuman kalau chattingan udah enggak. Kalau gila sih ya ini, maaf ya. Ngecewain orang tuanya Mbak R. Ya ini gue rencana mau minta maaf juga sama orang tuanya. Minta izin dulu sama Erika, boleh aja kontak bokapnya. Gue ceritain guys, jatuhnya defending. Kalau gue ceritain terlalu detail, jatuhnya gue mencari-cari alasan dan membela diri, dan gue gak mau itu. Gue maunya kalau udah salah aja udah. Ngapain? Orang selingkuh? Agak, bukan prank. Tiba-tiba gini kok. Sebenarnya udah 10 hari putus, tapi kayaknya ya tadi gue udah cerita juga sih, kurang bijak aja kalau gue nggak ini. Kalau lamaran tonton banyak orang, lo tahu guys, nggak usah diperjelas. Dibilang bukan dia doang yang malu, gue juga malu kok. Salah gue, pokoknya salah gue, oke? Sebelumnya, di bulan Oktober lalu, publik sempat dibuat larut dalam rasa baper oleh aksi romantis DJ Bravi ketika ia melamar Erika Carlina di atas panggung musik. Aksi lamaran itu penuh dengan surprise. Semula, Erika yang tidak menyadari skenario DJ Bravi tampak tenang berada di belakang panggung, di mana sang kekasih tengah beraksi sebagai DJ. Namun, ekspresi Erika berubah ketika namanya tiba-tiba dipanggil untuk naik ke panggung. Apalagi ketika DJ Bravi memulai jurus romantisnya dan dengan gentle mengatakan ingin menjadi bapak dari Andrew sang bayi, juga menjadi suami Erika. Aksi itu disambut gemuruh ribuan penonton yang bersorak kian kencang ketika DJ Bravi mengucapkan "Will you marry me?" sembari berlutut mengeluarkan kotak cincin dari sakunya sebagai simbol ia melamar Erika. Saking romantisnya, sontak saja penonton pun menyoraki Erika. Agar menerima lamaran DJ Bravi tersebut, maka dengan wajah tersipu haru bercampur bahagia, Erika pun menerimanya. Yang langsung saja disambut rasa gembira oleh DJ Bravi dan sorakan heboh dari penonton. Dan juga Erika Carlina boleh ke depan. Duta pergaulan bebas nih. Aduh. Buat teman-teman dari tim A, boleh minggir dulu semuanya. Setelah 6 bulan pas kita kenal, setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Asik. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Iya, aku mau. YB. Prahara putusnya jalinan asmara DJ Bravi dan Erika Carlina kini bergulir panas. Hal itu terjadi usai DJ Bravi mengaku berselingkuh dari Erika Carlina dan memutuskan hubungan asmara mereka di tengah rencana pernikahan keduanya. Lalu kini mata netizen menyoroti akun sosial media seorang perempuan yang diketahui bernama Lintang Raiza. Ia diduga merupakan sosok yang dikirimkan di DM oleh DJ Bravi. Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, Lintang Raiza pun angkat bicara. Dalam postingan tersebut, ia menyampaikan 3 hal. Pertama, ia membenarkan percakapannya dengan Bravi melalui DM tersebut. Namun ia mengakui bahwa hal itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2025 ketika dirinya belum memiliki pasangan. Lintang Raiza juga membenarkan bahwa dirinya sempat memposting screenshot chat tersebut melalui story di akun kedua sosial medianya. Namun ia menyebutkan bahwa ketika itu tidak ada maksud apapun darinya dan hanya sebagai bahan candaan atau lelucon belaka. Ia juga membantah adanya hubungan spesial dengan DJ Bravi, apalagi menjadi orang ketiga di antara DJ Bravi dan Erika.
Seperti inilah pernyataannya melalui postingannya di akun sosial medianya. Menanggapi berita yang lagi ramai soal aku, agar tidak disalahartikan atau digoreng lebih jauh, aku mau meluruskan beberapa hal. Pertama, benar aku sempat chat dengan beliau. Namun, chat tersebut adalah chat yang sudah lama, yaitu sebelum aku memiliki pasangan, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2025. Kedua, terkait chat tersebut, memang benar, aku sempat membagikannya di akun keduaku, second Instagram. Tapi story aku unggah Juli 2025. Aku sama sekali tidak ada maksud apa-apa selain sekadar menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan atau lelucon dengan teman-temanku. Aku seharusnya sadar saat itu story yang kubagikan bisa dilihat oleh lebih banyak orang, dan aku menyesal tidak lebih berhati-hati dalam membagikannya. Karena ternyata bisa disalahartikan dan disebarluaskan seperti yang terjadi sekarang. Yang sangat ingin aku luruskan sekali adalah antara aku dan beliau tidak ada hubungan apapun. Sebelum atau sesudah kejadian itu, aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan. Sekarang aku sudah bahagia dengan pasanganku. Begitupun dengan beliau. Dan tuduhan bahwa aku adalah selingkuhan atau orang ketiga tidak benar adanya. Aku harap dengan ini beritanya tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Aku juga ingin meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu atas kejadian ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah memahami dan mendukungku. Di sisi lain, sahabat DJ Bravi yaitu Roy Shakti juga ikut berkomentar pasca DJ Bravi mengumumkan putus dari Erika Karlina. Hal itu disampaikan Roy Shakti melalui postingannya di akun sosial media pribadinya. Menurut Roy Shakti, DJ Bravi tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa DM di sosial media bisa menghancurkan kehidupan asmara seseorang. Gue tuh baru tahu loh ya ternyata kasusnya DJ Bravi putus karena Erika itu karena ada perselingkuhan dan terbukti dengan screenshot dari DM. Hancur gara-gara DM Instagram. Dan ini Bravi juga. Aduh, kalian ini cowok-cowok terutama yang sudah selebriti ya. Otaknya itu di mana sih? Bro, hey, DM itu bisa menghancurkan Anda kawan-kawan. Lu kalau mau nakal ajak ketemuan. Nah udah habis itu mau diapain juga terserah. Tapi hati-hati dengan yang namanya DM. Gue juga sering kok kayak gitu pancing-pancing begitu tuh gue sering ya. Tapi gue ngomong hati-hati sekali kita di screenshot tamatlah riwayat kita dari DM. Dah. Kok nggak belajar-belajar sih? Hah? Mengejutkan, yang dilakukan Erika usai DJ Bravi umumkan hubungan asmara mereka kandas di tengah rencana pernikahan. Lantas, seperti apa pengakuan DJ Panda menghadapi laporan polisi dari sang mantan Erika Karlina saat hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara hukum antara Erika Karlina versus DJ Panda kini masih terus bergulir di ranah hukum. Seperti diketahui bahwa DJ Panda telah dilaporkan oleh Erika Karlina ke Polda Metro Jaya pada bulan Juli 2025 lalu atas dugaan tindakan pengancaman. DJ Panda pun sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik guna menjalani pemeriksaan. Di sela-sela pemeriksaan di Polda Metro Jaya, DJ Panda sempat mengungkapkan kesiapannya menghadapi laporan polisi dari mantan kekasihnya ini. Ia bahkan memberi sinyal akan menempuh proses perdamaian dengan Erika Karlina terkait persoalan yang dilaporkan Erika. Ia bahkan memberi sinyal akan menempuh proses perdamaian dengan Erika Karlina terkait persoalan yang dilaporkan Erika. Dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya. Mau ada rencana damai mungkin dari DJ Panda ya. Sudah ada komunikasi dengan pihak Erika mungkin? Sudah ada komunikasi?
akan berkomunikasi ke depan? Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik aja ya. Kita ada nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. Mau bukti apa? Santai ya Pak Panda ya. Mau bukti nggak? Santai gitu. Buktinya kan dari mereka yang dari mereka. Anda akan terima segala konsekuensinya untuk nantinya kan seperti apa? Ya kita kembalikan aja sifat yang berlaku. Terima kasih. Kita ikutin prosedur yang berlaku. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ada komunikasi belum mungkin Bang? Fokus pertanyaan tadi apa? Berpertanyaan, Anda Bang. mungkin ada komunikasi nggak sih? Sejauh ini kan ini kan bilang kalau bahasanya Seperti apa? komunikasi. Dikit aja. Tentang apa mungkin hari ini masih sama mengenai apa aja Bang? Tadi di dalam berapa pertanyaan pemeriksaan? Dikit aja. Bang, gimana? Ikutin aja kasusnya pasti. Kalau pengacara mana Mas Panda? Terangnya nanti ya. Anda di mana sih? Udah bisa komunikasi ini kan pertanyaan Bang. Dikit aja. Bang, berarti Anda Ini di lantai 8 Bang. berapa Bang? Dikit aja. Mengenai apa aja Bang? Dikit aja Bang, dikit aja Bang. Sebelumnya, Erika Karlina telah mengungkapkan kebahagiaannya ketika dirinya telah berstatus sebagai seorang ibu. Kelahiran buah cintanya dengan mantan kekasihnya DJ Panda yang ia beri nama Andrew Rexinil menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Erika. Apalagi sang buah hati yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2025 ini lahir dalam kondisi sehat walafiat. Diakui Erika, Baby Andrew kini menjadi support system utama dirinya dalam menjalani hidupnya yang belakangan ini tak luput dari prahara. Dan kebahagiaan Erika ketika itu tak lepas pula dari tingginya dukungan dan curahan cinta DJ Bravi yang kala itu masih berstatus sebagai kekasihnya. Ya, sejak kehamilannya, DJ Bravi selalu setia menemaninya dalam suka dan duka, termasuk pada proses persalinannya di rumah sakit. Bahkan, DJ Bravi pula yang ikut membantunya mengurus buah hatinya. Sebaliknya, Erika pun terlihat beberapa kali menemani DJ Bravi ketika tampil di sejumlah panggung DJ. Anak adalah salah satu support system aku lah. Jadi aku bisa kuat banget. Karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak akunya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik, harus tetap nyari nafkah juga. Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Itu Bravi itu. Masih bantuan. Nah, boleh dong Bang. Makin lengket mungkin dengan Bravi. Makin lengket, Sampai kayak selain ke pesta Bora gitu mungkin. Oh itu karena emang pengen nemenin dia sih, pengen nemenin. Kangen juga sebenarnya pengen keluar gitu, pengen ketemu sama ya orang-orang. Support system aja, sama-sama saling dukung aja. Mengejutkan, pengakuan DJ Panda yang siap menghadapi laporan polisi dari Erika Karlina di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa pula respon DJ Bravi usai DJ Panda ditolak bertemu Erika Karlina dan anaknya pasca persalinan di rumah sakit ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara, asmara Erika Karlina versus DJ Panda rupanya mulai memanas di bulan Agustus. Lalu, ya, di tengah kabar bahagia kelahiran anak Erika Karlina di bulan itu, muncul pula kabar yang cukup panas. Terungkap bahwa DJ Panda rupanya ditolak untuk bertemu dengan Erika Karlina dan anaknya pasca persalinan. Terkait kabar tersebut, awak media lalu mengonfirmasinya kepada DJ Bravi yang ketika itu masih berstatus sebagai kekasih Erika. Awalnya, DJ Bravi tampak enggan berkomentar mengenai kejadian tersebut. Namun, DJ Bravi membenarkan bahwa pengunjung memang disortir terlebih dahulu oleh Erika dan keluarganya. Ada alasan lain selain karena asalan kondisi fisik Erika yang belum siap atau belum terlalu fit benar pasca persalinan buah cintanya dengan DJ Panda. Ketika itu, DJ Bravi juga tampak antusias menjelaskan tentang kondisi kesehatan Erika Karlina dan anaknya. Menurutnya, kondisi Erika dan bayinya baik-baik saja.
Ia pun mengaku bahwa ketika itu bayi Erika baru saja selesai menjalani screening dan dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Ia juga mengungkap soal berat bayinya yaitu 2,8 kg dan panjangnya 48 cm. Jadi memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak, ini boleh gak. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Tapi kondisinya gimana sih kondisinya? Saya, setiap hari. Asi sendiri seperti apa sih Kak Erikanya mengasih asinya seperti apa? Gitu. Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana Kak? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Mas, terima kasih banyak. Kemarin ngasih kado dari kasih kado dari kabar. Kasih ya. Soal kemarin Beratnya berapa Mas? kemarin 2,8. Panjangnya? 48 cm. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Diungkapkan pula oleh DJ Brafi ketika itu bahwa Erika ketika masih dirawat di rumah sakit pasca persalinan, ia mendapat surprise dari teman-temannya. Hal itu, menurut DJ Brafi merupakan bentuk dukungan dari teman-teman Erika yang ketika itu menjenguknya. Tetapi dijelaskan DJ Brafi bahwa jumlah teman-teman Erika tersebut tidak banyak. Karena Erika Karlina juga tidak mau bertemu terlalu banyak orang, lantaran moodnya belum stabil alias masih mood swing. Ya tetap support aja dari teman-teman yang datang. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. Kenapa tuh emang Kak? Lagi moodnya mood swing. Tapi kalau Kemarin sehat, juga puji Tuhan sehat. Tapi kemarin Thank you. Terima kasih ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.